البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم عيد الفطر أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى أنصتوا واسمعوا ولا تتكلم وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Allahumma dawil iman wal islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa yashirhum 'alal mu'allimin واهدم لنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. Hadiratul muhtaramun, para hujat, para asatidz, para sepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus kepada ketua DKM dan jajaran kepengurusannya, kemudian kepada seluruh jemaah Masjid Al-Furqan yang senantiasa bahu-membahu memakmurkan masjid kita yang tercinta ini.
Mudah-mudahan pada hari kemenangan ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada maqam yang terpuji. Salawat beriring salam tak pernah kita lupakan untuk senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir di atas permukaan bumi ini, insyaallah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiah sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Dan insyaallah pada hari kiamat nanti beliau akan datang membawakan syafaat bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setelah kita menjalani ibadah puasa selama 30 hari genapnya untuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk menggapai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tibalah kita pada hari kemenangan, hari di mana seorang mukmin telah Allah dedikasikan menjadi seorang hamba yang bertakwa karena telah menjalani ibadah puasa dengan sesungguh-sungguhnya, kemudian disertai dengan menghidupkan malamnya, memperbanyak membaca Al-Quran, serta mengorbankan sebagian daripada hartanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini Allah berkata, uiddat lil muttaqin. Surga yang Allah janjikan, ampunan yang Allah janjikan bagi setiap hambanya yang patuh kepada perintah, kemudian menjunjung tinggi istiqomah untuk menahan diri dari setiap yang Allah larang, maka akan ditempatkan di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu setelah Ramadan meninggalkan kita, kita tahu bahwasanya Ramadan telah mendidik kita untuk menjadi seorang hamba yang sabar. Sabar ketika menghadapi ujian, ujian kekurangan harta, rasa lapar. Ini merupakan bagian daripada pendidikan yang telah puasa berikan kepada kita, dengan harapan setelah Ramadan berlalu nanti kita dapat mampu menjadi hamba yang sabar. Karena hanya orang yang sabarlah yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Maknanya adalah salah satu cerminan daripada orang yang mendapatkan titel takwa di sisi Allah memiliki sifat sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa karakteristik tentang orang-orang yang bertakwa. Maka setelah Ramadan nanti, tepatnya pada hari Syawal ini sampai seterusnya, harapannya adalah 3 karakter ini yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran tersemat di dalam diri kita. Surah Ali Imran berkata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampunan Allah serta mengharapkan syurga yang telah Allah janjikan seluas langit dan bumi, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, orang yang bertakwa itu senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah,
Ini namanya menjunjung tinggi perintah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menitipkan sebagian rezeki nikmatnya kepada kita, dengan tujuannya adalah untuk memaksimalkan ibadah kita, khususnya ibadah infak, zakat dan sedekah. Harapannya adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan hartanya kepada kita, kita mampu dapat menolong orang-orang yang lemah. Hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berinfak hanya semata-mata ingin menjaga harta kita dari hal-hal yang berbau syubhat dan haram, sehingga ketika kita memberikan nafkah yang wajib untuk keluarga kita, anak, istri kita, semakin meningkat iman dan takwanya kepada Allah, sehingga itulah yang disebut dengan harta yang barokah, tidak bercampur antara yang halal dan haram. Maka kita diperintahkan untuk membersihkan harta kita dari hal yang haram dan syubhat dengan cara infak, sedekah dan zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian daripada harta mereka, sedekah, infak ataupun zakat, untuk membersihkannya, membersihkan harta tersebut dari hal-hal yang haram. Wa tuzakkihim, kemudian untuk membersihkan jiwa mereka, terlebih pada hari yang fitrah ini, untuk membersihkan jiwa kita sehingga selepas Ramadan masuk pada hari pertama Syawal bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Wa shalli alaihim, yang sangat istimewanya lagi, orang yang senantiasa berinfak, Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah, doakanlah mereka yang senantiasa mau berinfak. Inna salataka sakanul lahum, karena sesungguhnya doamu itu wahai Rasulullah dapat memberikan mereka ketentraman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karakteristik yang kedua yang terlihat di dalam diri orang-orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bertakwa itu senantiasa mampu menahan amarahnya. Karena dengan menahan amarah, seseorang mampu menahan dirinya untuk melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya, seperti mudahnya mencela, mencaci maki, berkelahi, bersikap anarkis, tawuran dan lain sebagainya. Puncaknya adalah ketidakmampuan kita untuk menahan amarah. Maka pentingnya kita untuk mengontrol emosi, mengontrol amarah kita, agar sifat tercela lainnya tidak timbul dan mudah kita kerjakan. Maka ada hadis dari Rasulullah SAW, sangat sederhana dan simpel terdengarnya. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka engkau akan mendapatkan syurga. Memang terdengar sederhana, simple, singkat, namun aplikasinya luar biasa sulit di dalam kehidupan kita. Maka wajar Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya, Allah janjikan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menahan amarah merupakan salah satu sifat sabar, dan pahala sabar tersebut beriringan dengan pahala orang yang mengerjakan ibadah salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karakteristik yang ketiga, orang-orang yang bertakwa senantiasa mudah memaafkan kesalahan orang lain, terlebih pada hari pertama bulan Syawal ini,
dengan harapan kita mudah memaafkan orang lain, mudah untuk meminta maaf atas kesalahan yang pernah kita kerjakan, saling berlapang dada, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan yang luar biasa. Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maafkanlah kesalahan orang lain, berlapang dadalah. Apakah kalian tidak mau jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Memberi maaf merupakan salah satu sifat terpuji, termasuk ke dalam golongan orang-orang muhsinin, sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya. Ketika baginda Rasulullah dihina, dicela, bahkan dianiaya ketika beliau berada di kota Taif menyampaikan dakwah kepada penduduk Bani Thaqif setelah wafatnya Abu Talib dan istrinya Khadijah, dalam keadaan berduka menyampaikan dakwah. Ternyata tidak ada satu orang pun dari Bani Thaqif yang mau menerima ajakan baginda Rasulullah. Bahkan mereka dengan teganya menghina Rasulullah, kemudian mengusir baginda Rasulullah dari kota Taif. Dalam keadaan berduka, terluka hatinya, terluka fisiknya, baginda Rasulullah pergi meninggalkan kota Taif. Hingga Rasulullah berada di sebuah tempat yang bernama Qarnin Manazil. Di sanalah baginda Rasulullah dengan hati yang pilu memanjatkan doa, berkeluh kesahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku mengadu semua kelemahan ini. Wa qilata hilati, dan sedikitnya ya Allah kemampuanku untuk menghadapi masalah ini. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku di hadapan manusia ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah Tuhanku yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkau Tuhan bagi hamba-Mu yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, ya Allah, kepada siapa lagi Engkau akan menyerahkan aku ya Allah setelah peristiwa ini? Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada orang yang jauh di sana, yang berada di kota Mekah, yang senantiasa memusuhiku? Au aduin malaktahu amri, ataupun kepada musuh yang mendekat, yang sedang menguasai diriku. Illam yakum bika alayya ghadab fala ubali, seandainya Engkau tidak murka ya Allah, maka aku sudah tidak peduli dengan semua ini. Kalimat ini merupakan mewakili perasaan Rasulullah di saat itu yang sedang pilu, benar-benar berduka. Sebagai manusia biasa memiliki hati yang sama dengan kita, wajar saja secara manusiawi beliau pernah berada di dalam fase sesedih itu. Akhirnya jamaah yang berkat Allah Subhanahu wa taala, datanglah malaikat Jibril atas perintah Allah dengan nada sedih, melihat mendengar ucapan baginda Rasulullah. Lalu Jibril berkata, wahai Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaika, sesungguhnya Allah telah mendengar semua ucapan umatmu dan penolakan mereka terhadap ajakanmu. Wa qad ba'atha malakul jibal, dan sekarang Allah perintahkan malaikat penjaga gunung, silahkan engkau perintahkan padanya apa saja yang engkau inginkan. Kemudian datanglah malaikat penjaga gunung memanggil baginda Rasulullah serta mengucapkan salam, lalu berkata, in syi'ta an adbiqa alaihimul akhshabain, jika engkau berkenan wahai Muhammad, akan aku runtuhkan dua gunung Akhshabain ini ke dalam kota Taif.
untuk memberikan pelajaran hukuman bagi orang-orang yang telah menyakitimu. Namun bagaimana sikap Rasulullah ketika mendapatkan tawaran tersebut? Baginda Rasulullah menjawab, bal arju min aslabihim ay yukhrijullaha man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sungguh sangat mulianya akhlak Rasulullah ketika beliau terzalimi, mendapatkan tawaran membalas setiap kezaliman orang lain. Dengan mudahnya baginda Rasulullah memaafkan serta membalasnya dengan doa-doa terbaik. Hal ini senada dengan firman Allah di dalam Al-Quran, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dengan keburukan itu. Irfa' billati hiya ahsan, maka balaslah setiap keburukan, kejahatan yang engkau dapatkan, yang engkau terima dengan cara yang baik. Tujuannya apa? Kata Allah, fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawah, jika seandainya di dalam hati orang-orang yang menyakitimu masih tersisa rasa permusuhan, maka akan Allah gantikan dengan waliyun hamim, akan Allah gantikan dengan persahabatan yang setia. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hati setiap hambanya, yang dengan mampunya dapat membolak-balikkan hati manusia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk menjadi pemaaf. Di dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, ajaklah orang untuk berbuat baik, tinggalkanlah mereka yang senantiasa bersifat jahil, bersikap jahil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah karakteristik orang-orang yang bertakwa, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin hari ini mereka menyakiti kita, mereka punya salah kepada kita. Suatu saat nanti ingatlah, ketika dengan mudahnya hati kita memaafkan dan berlapang dada, jika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kesalahan kita, mungkin membuka aib kita, maka dengan mudahnya orang akan memaafkan kesalahan dan aib kita tersebut. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Jika kita menanam kebaikan, maka insya-Allah kita akan menuai kebaikan pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diuji dengan seorang wanita pengemis dari bangsa Yahudi. Ini menunjukkan karakteristik mulianya baginda Rasulullah. Dalam keadaan bersabar, beliau mendatangi seorang wanita Yahudi yang selalu duduk di pojok pasar. Setiap hari baginda Rasulullah memberinya makanan, menyuapinya bahkan. Namun si pengemis Yahudi ini tidak sadar itu adalah baginda Rasulullah Muhammad yang selalu dia caci maki, yang selalu dia hina. Bayangkan ketika Rasulullah sedang menyuapinya, apa yang keluar dari mulutnya? Aku sangat benci kepada Muhammad itu. Muhammad itu orang gila, menyampaikan wahyu bermacam-macamnya, ocehan daripada pengemis tua ini. Namun apakah membuat langkah baginda Rasulullah surut untuk berbuat baik? Tidak, kaum muslimin dan rahmat Allah. Ini menandakan setiap keburukan yang menimpa kita seharusnya kita balas dengan kebaikan, agar orang tersebut hatinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ketika baginda Rasulullah wafat, datanglah Abu Bakar untuk meneruskan setiap aktivitas yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah, memberi pengemis ini makanan. Namun pada satu kesempatan, pengemis ini bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Mengapa caramu menyuapiku makanan berbeda dengan orang sebelumnya? Siapa kamu?" Dengan terdiam dan bersedih, Abu Bakar jujur menjawabnya, "Sebenarnya orang yang selalu memberimu makanan telah wafat. Aku memiliki kewajiban beban moral untuk meneruskan sifat kelakuan baik yang dikerjakan oleh orang tersebut." Siapakah dia? Dia adalah orang yang selalu engkau hina, orang yang senantiasa engkau caci maki, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berderai air mata, pengemis ini mengucapkan kalimat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Akhirnya dia memeluk Islam karena sentuhan hidayah yang dia dapatkan dari orang-orang yang telah dia sakiti. Ternyata orang tersebut membalasnya dengan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah Idul Fitri kali ini, khatib mengajak kita semua untuk tetap istiqomah dalam ketaatan kita, sebagaimana kita membangun ketaatan semasa bulan Ramadan. Jangan pernah kita meninggalkan solat 5 waktu berjamaah. Jangan pernah kita meninggalkan qiraatul ataupun tilawatil Quran. Jangan pernah kita meninggalkan qiyamul lail walaupun hanya 2 rakaat saja. Karena semua ibadah yang telah dituntun di dalam bulan Ramadan tersebut dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat nanti. Maka jadikanlah baginda Rasulullah sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita. Baginda Rasulullah telah mengorbankan semuanya untuk kita. Bahkan doa pamungkasnya saja baginda Rasulullah simpan untuk umatnya. Ketika anaknya tercinta Fatimah Az-Zahra melahirkan putra pertama, yaitu Husain, baginda Rasulullah membawanya ke dalam, menciumi bibir Husain dengan menangis terseduh-seduh. Kemudian ketika Hasan pun lahir, baginda Rasulullah memeluknya, mencium lehernya dan membawanya masuk ke kamar serta menangis dengan sejadi-jadinya. Lalu Fatimah bertanya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau bahagia mendapatkan cucu laki-laki?" Yang membuatku bersedih adalah suatu saat nanti cucu-cucuku ini akan meninggal dengan cara yang sadis. Maka kalau begitu, wahai ayahanda, doakanlah agar takdir mereka itu dapat Allah rubah. Lalu baginda Rasulullah menjawab, "Wahai anakku, doa terakhirku akan aku simpan untuk umat-umatku nanti pada hari kiamat." Bayangkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan cintanya itu melebihi cintanya beliau kepada keluarganya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin hanya inilah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan Idul Fitri ini. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan dan ketakwaan yang telah kita jalani semasa bulan suci Ramadan. Maafkanlah semua kesalahan orang lain dan mudahlah diri kita untuk meminta maaf. Meminta maaf tidak menjadikan kita hina di hadapan manusia, tidak menjadikan hina di hadapan Allah, justru menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.